Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Pak Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil meminta maaf atas ucapannya mengenai janda saat berkampanye. RK menyebut terkadang kata-kata yang dipilih kurang pas. RK meminta maaf kepada seluruh pihak atas ucapannya yang menarik perhatian publik itu. Ia mengatakan ucapan itu kala ia tengah menjelaskan salah satu programnya, yakni Kartu Janda. Tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Ridwan Kamil. Wow, merendahkan perempuan. Itulah kedunguan tertinggi dalam politik. Bagaimana mungkin pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan dulu arti misoginis. Artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Ia mengatakan kala itu dirinya menyampaikan demikian saat tengah bersama anggota DPRD Jakarta dari fraksi Gerindra, Ali Lubis. Namun ia menyadari mungkin memang pemilihan diksi yang ia gunakan dalam ucapan itu kurang pas, sehingga cukup mendapatkan sorotan dari publik. RK pun berharap semoga permohonan maafnya itu bisa diterima oleh publik secara luas. Komentar RK tersebut juga mendapatkan tanggapan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Semua hal yang baik dalam demokrasi hari-hari ini diukurkan pada apakah Anda do speak feminism, do speak gender equality. Jadi sebetulnya bagaimana mungkin kita percaya pada pemimpin yang mampu untuk merawat negeri ini supaya masuk dalam peradaban kosmopolitan itu. Kalau misalnya Prabowo sudah, Jokowi sudah, di salah satu atau di beberapa macam berita online juga ada pernyataan dari RK loh. Anies Baswedan juga sudah dihubungi. Nah, tapi kapan realisasinya? Katanya lagi sprint nih, kan ketemu tokoh-tokoh. Lagi rally ya, lari ya. Iya, kalau dihubungi betul sudah dihubungi. Masalahnya jadwalnya itu kapan kan? Karena ini padat sekali jadwal dan tiba-tiba seusai ada makan di restoran Padang dengan Pak Prabowo juga lalu ke Solo begitu ya, itu tiba-tiba membludak gitu semua jadwal yang mengajukan ke bagian protokoler untuk jadwal begitu ya. Jadi begitu besar keinginan masyarakat dan juga tokoh-tokoh di DKI maupun nasional yang ingin bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono langsung. Ini mungkin karena mereka pengen tahu nanti bagaimana sih komitmennya kalau misalnya sampai betul bisa memimpin Jakarta ya. Politisi PSI, Syahril Tanzil, terlihat gelagapan saat menjawab pertanyaan dari presenter TV One terkait dengan kelakar Ridwan Kamil yang berencana akan menemui Anies Baswedan usai bertemu dengan banyak tokoh seperti Prabowo dan juga Jokowi. Hal itu dilakukan Ridwan Kamil karena elektabilitasnya yang terus merosot. Mendengar pertanyaan tersebut, Syahril Tanzil menjawab sekenanya. Dan tentunya memang kita harus menemui karena bagaimanapun juga Bang Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang dia adalah
tokoh daerah yang punya popularitas nasional, begitu ya. Tapi masuk DKI ini kan kita harus berhadapan dengan elit-elit politik, juga simpul-simpul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga ratusan yang harus dihampiri ya. Tentunya sebagai tamu yang datang ke Jakarta, ingin menjadi sosok yang mengayomi warga Jakarta. Tentunya ini harus dilakukan pertemuan-pertemuan seperti ini begitu. Termasuk dengan Pak Anies dalam kapasitasnya sebagai orang yang pernah memimpin DKI. Kalau perlu kita juga ingin bertemu dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi semua tokoh-tokoh baik yang pernah memberikan kontribusi besar untuk DKI ini memang layak untuk istilahnya ya diadakan silaturahmi begitu. Ia mengatakan bahwa Ridwan Kamil adalah tamu di Jakarta yang ingin memimpin Jakarta dan melayani masyarakat. Maka dari itu, Ridwan Kamil akan terus melakukan safari politik ke banyak tokoh. Mendengar jawaban dari Sheril Tanzil, mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, Siti Fadila Supari menanggapi pernyataan dari Sheril. Ia mengatakan cara-cara paslon mendekati kekuasaan agar bisa menang adalah hal lama. Apalagi masyarakat Jakarta adalah masyarakat rasional, artinya tidak terpengaruh dengan kekuasaan. Menurut saya, manuver dengan cara mendekati penguasa itu adalah gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional. Seolah-olah penguasa itu akan bisa mengatur pemenangannya. Nah itu suatu konsep yang sangat salah. Dan kalau saya lihat pada paslon 01, maaf ya Mbak Ceril, nah itu satu dia bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kayak panik, kemudian ke tempatnya ke Solo. Nah itu menunjukkan kepanikannya. Menurut saya 01 itu panik. Satu, itunya menurun dibandingkan dengan 03 ya Pak Arief ya. Bapak Arief senyum-senyum deh Pak Arief. Nah kemudian menurun, kemudian Pak Siswono mendapatkan apa namanya suatu kecelakaan di dalam berbicara, di mana dia mendiskreditkan Nabi Muhammad. Itu berat sekali.